Karakter Calontong itu adalah orang yang ngeyel. Biasanya orang yang pesugihan itu kadang-kadang tumbalnya anak sendiri, Pak. Iya, betul. Jadi anaknya waktu itu setahun yang lalu itu kelas 6 SD. Iya. Sekarang perempuan. Sekarang ditumbalkan kelas 1 SMP. Itu bukan tunggal, itu bukan tumbal, Pak. Itu naik kelas. Dia naik kelas. Tapi Anda harus tahu. Harus tahu apa? Dia memang kelas 1 SMP. Iya, tapi kakaknya kelas 3 SMA. Ya wajar, lu tumbalnya di mana? Tumbal ametung. Tumbal ametung. Oh, tunggul itu. Yang ditumbalkan adiknya yang paling kecil, Pak. Lu ngapain cerita kakak-kakaknya lah? Lu biar Anda tahu silsilah keluarganya. Gak usah. Lu kirimin ke gua fotokopi kartu keluarganya nih, Pak. Nih, gitu. Jadi gua langsung tahu adeknya nih. Nih, Pak, ini nih adeknya, ini yang ditumbalin. Ngapain gua harus tahu kakaknya 3 SMA? Saya takutnya kalau saya jelaskan nanti Anda tanya kakaknya kelas berapa gitu. Udah ngalah dong, Bapak udah emosi. Udah cerita langsung ke yang adeknya. Adiknya, ini yang saya bilang yang jadi tumbal itu adiknya. Mulai ini, Pak, nih. Masa bayangkan, ini kan baru melahirkan tetangga saya itu. Masa anaknya yang paling kecil, iya, umur 4 bulan, belum bisa ngomong. Anak kecil itu wajar, 4 bulan belum bisa ngomong. Apa 4 bulan ya nggak bisa ngomong lah. Nggak bisa, Pak. Anak saya itu waktu umur 4 bulan itu sudah bisa ngomong. Pintu kereta baru 2 hari udah bisa ngomong. Ya pintu kereta. Ampun, anak saya itu lahir 13 Desember tahun 98. 98. Nah, ketika bulan Maret 99, dia kan 4 bulan usianya, lebih dari setahunnya. Dia bisa ngomong sudah. Udah, Pak, udah, Pak, biarin. Nih, ada nggak nih sebenarnya tumbal, ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Jadi orang jadi sakit darah tinggi, stroke, asam urat, semua pada nambah. Pak, kita tidak mau mensejahterakan keluarga Calontong ya? Bisa nggak sih, Pak, kita sejahterakan keluarga Calontong dengan cara menumbalkan Calontong? Kita lempar ke laut sama kepala kerbau, Pak. Sepertinya itu ide yang cemerlang. Orang anaknya setahun lebih mah ya iyalah itu bisa ngomong. Lah itu Anda bilang nggak bisa tadi. Tadi kan lu bilangnya 4 bulan. Lu anak lu kan 1 tahun 4 bulan. Anda sih beda-bedain anak orang. Tuh beda-bedain apa? Lu udah ngotot beda-bedain. Jadi begini, kebanyakan di Indonesia ini Anda pasti ingat kisah Siti Nurbaya. Iya, yang dijodohkan. Itu gimana sih ceritanya? Pak, dijodohkan, Pak. Orang tuanya nggak setuju. Nah itulah, itu kan zaman dulu. Iya. Anak dijodohkan orang tua itu banyak yang menolak di Indonesia ini. Dan itu wajar. Itu tidak hanya di Indonesia. Orang berpikir normal pun, anak-anak dijodohkan orang tua pasti menolak. Karena dia masih anak-anak kok dijodohin sama orang yang sudah tua. Harusnya seenggak-enggaknya beda tahunnya jangan terlalu jauh. Lo ngomongnya bener nggak sih nih? Bener, yang bener. Anak-anak dijodohkan sama orang tua banyak menolak, itu saya dukung bener karena kalau maksudnya orang tua Bapak, itu Ibu, untuk kebaikan si anaknya. Ini orang tua menjodohkan si anak dengan orang utan. Ngeyel, gang sok tahu, nggak mau dikasih tahu orang, nggak mau kalah. ini saya sudah melakukan ke 106, ini orang lain beneran. 106 orang saya survei. Ngapain sih lu pakai 6, 100 aja udah cukup mewakili, tapi lu kasih 6 lagi, 12 lah, 5. Lu tuh aneh-aneh. Anda tahu perjalanan online shop ini sejarahnya kan lama. Ini awalnya saya kumpulkan 100 orang saya survei. Iya. Pas saya survei yang 6 melahirkan. Itu kan harus dihitung orang juga. Saya survei menurut ibunya tapi gimana? Anaknya kan lu nggak survei, dia bisa. Anda jangan kami dah wiper kali lu wiper lu.
menyelamatkan nyawa ya. Nyawa gimana? Itu kan 6 lu anak bayinya, masa lu survei juga? Lu tanya, menurut Anda gimana mengenai onanya? Anda bukan peneliti sih, jadi nggak tahu caranya tanya ke anak kecil. Memang bisa bayi ditanya? Nggak bisa dong, Cak. Lah iya sama. Nah, lu gimana? Terus maunya yang 6 nggak disurvei yang Ya nggak usah. Ya udah tinggal nyoret. Dari tadi udah ribut, otot ke bawah, udah muka merah, otot gua naik semua. Lo tinggal nyoret doang, kayaknya mudah sekali. Dia yang selalu harus nggak mau ngedikte gitu kan? Iya kan? Iya. Kenapa milih damai? Karena takut makan waktu. Padahal makan nasi aja jarang, ini malah mikirin makan waktu. Ini yang kadang-kadang kita berpikir yang out of the bags. Apa? Out of the bags. Ya ampun, tulisannya itu BOX. Box. Karena begini, Kang Denny, kenapa saya menyebut itu out of the box? Kenapa? Karena saya orang yang terbiasa berpikiran out of the box. Kalau saya menyebutnya itu out of the box, Tapi kalau ngomong itu mah harus bener. Ngerti dong, ngerti. Ini orang anti mainstream berarti. Susah gua ngomong sama lu, calenteng. nggak apa-apa, saya nggak protes. Nggak protes kan? Gua out of the box kan? Enggak, memang sebenarnya Lenteng itu nama saya. Siapa pengguna jalan? Ada 4. 1, pejalan kaki. 2, pengendara roda 2. 3, pengendara roda 4. Lain-lain. Terima kasih. Lain-lain contohnya apa? Lain-lain itu maksudnya apa? Contohnya apa, Pak? Terserah, yang lain ikut lain-lain terserah. Keempat-empatnya punya potensi melanggar lalu lintas. Contohnya, pejalan kaki, bagaimana dia bisa melanggar lalu lintas? Misalnya, seorang pejalan kaki ternyata naik motor. Dia kan melanggar. Oh, katanya pejalan kaki kok naik motor. Memang saya tidak terlalu intens mengikuti ya Piala Dunia, karena saya hanya 4 tahun sekali lah saya mau melihat itu. Ini kan Piala Dunia emang 4 tahun sekali. Pak, Kenapa Pak? Pak, kenapa? Oh cedera. Bapak Cedera gua. Medis masuk. Medik. Cedera nih. Lu kan jempolnya yang di stetoskop. Kawan. Masa gara-gara saya sih Pak? Oh. Feeling saya nggak enak nih. Feeling saya nggak enak nih. Bentar. Belum. Mana sih? Belum. Secara tidak langsung saya tuh mengenal lontong itu udah lama. Cuman waktu dulu dia hanya kalau misalnya ini nggak pernah dilawan. Kalau di LK kadang-kadang saya lawan gitu kan. Jadi muncullah yang namanya orang tuh seperti sosok lontong tuh yang sehingga yang menyebalkannya itu tuh muncul dari dia gitu. 100 tentara ini disurvei teman saya. Ternyata 99 itu tentara, yang 1 bukan. Saya semua tentara. semuanya tentara 100-nya. Iya, 100 tentara disurvei, yang 99 tentara, yang 1 komandannya. Komandannya juga tentara. Komandannya tentara, itu tentara. Tanya bapaknya tentara itu, pasti tuh anaknya tuh. Ini ibaratnya menepuk air di dulang, Terpercik. ternyata salah orang. Menepuk air di dulang, ternyata salah orang. Enggak, tapi lu mau nempuk siapa di situ? Air di dulang, Iya. ternyata salah, keliru orang yang ditepuk, gitu loh. Tapi kan tahu air dengan orang kan ketahuan dong. Tapi kan kadang-kadang orang yang ada yang berair Pak, kalau berkeringat. Peribahasanya masih salah kayaknya Pak. Peribahasanya salah. Menepuk air di dulang artinya nggak apa-apa, biarin. Yang penting dia bertanggung jawab dengan artinya. Menepuk air di dulang Ternyata salah orang. Salah orang. Berarti artinya itu adalah Ya hati-hati kalau menepuk, dilihat dulu. Terlepas dari bangga atau tidak Pak, saya bangga.
Udah nggak usah pakai kata-kata itu, nggak langsung aja ngomong saya bangga, nggak usah terlepas dari kata-kata itu. Lu tuh banyak kata-kata di depan sebenarnya hanya untuk mengucapkan itu. Terlalu banyak energi yang Anda keluarkan untuk sesuatu hal yang tidak penting. Saya hanya satu kalimat loh, Bapak ada 4 kalimat saya hitung. Bapak yang banyak buang energi sebenarnya. Anda yang memancing saya sehingga Kan Anda sebenarnya cukup bilang Anda mubazir, itu cukup. Kenapa Anda nerangin banyak banget? Tapi terlepas dari setuju atau nggak setuju dengan berseragam, yang katanya tadi apa? Menghalangi kreativitas dan sebagainya, saya setuju Pak. Dengan seragam yang tidak berseragam. Saya setuju sama yang nggak setuju. Kan boleh kan saya setuju sama yang nggak setuju Pak. Maksudnya gini nih, lu udah aja ngomong saya tidak setuju dengan berseragam, nggak usah harus ngulang-ngulang yang lain. Apa sih nih? Lah iya saya nggak setuju sama yang setuju. Lu kalau ngaco gua ngondek loh. Tusuk bunuh diri. Aduh Pak, ini kayak iklan ini nih, udah seragam gini, ngontek butter cookies. Ini bahaya bagi orang yang shopaholic. Shopaholic, yang suka belanja. Ya yang suka belanja shop dicampur alkohol itu bahaya. Enggak, itu bukan alkoholik terus sama shop. Enggak, lu mabok Shopaholic gitu. artinya? Shopaholic itu suka belanja. Lu pikir bahaya nggak online shop? enggak dong. Kalau dia suka belanja, Kan lu pikir shop sama alkohol itu dicampur? Itu miras santoso, minuman keras dan nasi soto. Tawan. Pak nih nggak usah kayak gini-gini nih Pak nih. Nih jangan didesek-desekan dong. Kan Satu-satu saya aja. presidennya Kayak orang Pak. beli karcis begini Pak. Iya. Ini kan Lagian kamu antri kenapa sih?